laki-laki yang keji. Dan sebaliknya laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ini di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26. Jadi di sini ada sedikit menyentuh gambaran bahwa terdapat sintiat antara satu dengan yang lain. Yang mana itu ditinjau dari dimensi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Terdapat hadis yang menjelaskan sifat daripada ruh ini. Yang mana sifat-sifatnya adalah hidupnya ruh karena ilmu. Matinya ruh karena jahal atau kebodohan. Sakitnya ruh karena keraguan. Sehatnya ruh karena keyakinan. Tidurnya ruh karena kelalaian. Dan bangunnya ruh karena keterjagaan. Innar ruha hayatuha. Innar ruha hayatuha ilmuha. Sesungguhnya ruh hidupnya adalah ilmunya. Wa mautuha jahluha. Dan matinya adalah kejahilannya. Wa marduha syakkuha. Dan sakitnya adalah keraguannya. Wa sihhatuha yaqinuha. Dan sehatnya adalah keyakinannya. Wa naumuha. Dan tidurnya gaflatuha adalah kelalaiannya. Wa yaqazatuha hifzuha. Sementara kelalaiannya adalah keterjagaannya. Tentu dalam artian keterjagaan adalah kesadaran terhadap falsafah yang diciptakan, yakni untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan perjalanan menuju kesempurnaan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ruh yang baik dan bersih akan memancarkan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan baik dan mulia pula. Dan sebaliknya ruh yang buruk dan kotor akan memancarkan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan buruk dan kotor pula. Disinilah urgennya bagaimana kita mensucikan diri kita. Tuhan berfirman, wa nafsi wa ma sawaha. Jadi demi nafs serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan memberikan potensi pada ruh, pada nafs, fujur yakni potensi pada keburukan dan kejahatan, wa taqwaha serta potensi takwa yakni kepada kebaikan serta kesempurnaan. Ya, kada aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, wa kada khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi pada hakikatnya ia pada awalnya adalah bersih. Bersih tetapi berpotensi meraih kesempurnaan, juga meraih berpotensi mendapatkan keburukan. Ya, karena itu tugas kita, dan ini merupakan salah satu juga tugas para anbiya terhadap umat ini, ya, wa yuzakkihim, yakni menyucikan mereka. Bagaimana kita berupaya menyucikan diri kita dari berbagai dimensi yang akan mengotori ruh dan jiwa kita. Ada yang mengotori pikiran kita, ya, tentunya adalah pikiran yang tidak benar, pikiran yang batil, pikiran yang sesat, pikiran-pikiran
inilah yang mengotori pikiran kita. Kemudian ada yang mengotori kalbu dan sifat-sifat kita. Ya, tentunya sifat-sifat buruk inilah yang mengotori kalbu kita. Kemudian ada yang mengotori amal kita. Ya, inilah bentuknya adalah amal-amal buruk yang akan mengotori amal-amal kita. Bahkan pada hakikatnya setiap manusia punya wajah dan rupa batin yang dibentuk oleh sifat-sifat malaka nafsaninya serta buah dan hasil dari perbuatan-perbuatan. Jadi pada dimensi batin kita, yakni ruh kita, terdapat wajah lebih hakiki dari kita, terdapat wajah lebih asli daripada diri kita. Ya, wajah lahirnya kita ini bisa saja kita istilahnya menampilkan dengan baik, ya. Tetapi wajah asli dan hakiki kita, yaitu dimensi batin kita, itu tidak bisa kita tampilkan di depan manusia tidak sesuai dengan aslinya. Tetapi tentunya karena kita ini semua tercegah dalam pandangan, dalam melihat terhadapnya, maka setiap dari diri kita ini terjaga, ya, terjaga dari kemuliaan. Ya, tetapi pada dasarnya kita ini semua sudah mempunyai wajah ruh yang asli, yang bentuknya sangat beragam, tentunya bergantung dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang malakah pada diri kita. Ya, oleh sebab itu tentu kita semua berusaha untuk bagaimana membuat wajah asli kita ini bercahaya, berseri, dan elok serta indah. Ya, dan itu jalannya adalah bagaimana mengisi diri kita dengan sifat-sifat utama dan mulia. Dan sifat-sifat ini menjadi malaka pada diri kita. Sehingga apa yang terpancar dari diri kita dalam bentuk perbuatan-perbuatan adalah semuanya manifestasi dari sifat-sifat baik mulia ini dalam bentuk tentunya perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nafs dan ruh kita ini dikotori oleh sifat-sifat razila, sifat-sifat rendah. Ya, sehingga inilah yang kemudian membentuk rupa dan wajah asli kita, serta senantiasa memanifestasikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk dan jelek pula. Ya, ini kita mesti menyadarinya sebagai tugas kita di dalam hidup ini sebelum kita menemui kematian. Sebab setelah kematian, ya kita akan membawa wajah asli ini. Dan wajah asli ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan sesuai tentunya dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Oleh sebab itu pada istilahnya di dunia ini adalah tempat untuk mencipta wajah asli. Jadi wajah asli itu kita sendiri yang membuatnya. Beda dengan wajah lahiriah kita ini. Wajah jasadiah kita ini terbentuk secara takwimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wajah batin, rupa batin kita itu kita yang membuatnya sesuai dengan mujahadah kita di dalam membentuknya. Apakah ia nanti menjadi wajah yang rupawan serta indah ataukah menjadi wajah yang buruk serta jelek. Ini semua merupakan hasil daripada kreasi dan ciptaan kita pada diri kita sendiri. Nah, pembahasan kita berikutnya bahwasanya
ruh tidak mengalami kemusnahan dan kematian setelah berpisah dengan jasad. Kendati pun manusia disebut mati ketika ruhnya sudah berpisah dengan jasmaninya. Ya, tetapi ruh yang merupakan dimensi non materi tidaklah musnah setelah kematian dan berpisah dari jisim materi. Ya, tentang pembahasan kenon-materian ruh dan ketakmusnahan non materi ini ada pada pembahasan filsafat. Ya, tentu kita ini tidak dalam pembahasan filsafat, makanya kita hanya meminjam saja hasil-hasil dari perenungan filsafat serta apa-apa yang sudah dibuktikan dan diafirmasikan dalam filsafat. Dan filsafat Islam dan semua filosof Muslim membuktikan bahwa ruh itu adalah non materi. Ya. Karena itu dalam hal ini kita meminjam saja hasil pembuktian dari ilmu ini bahwa ruh bukanlah mewujud materi dan tidak mengalami kemusnahan. Dan ini sebenarnya juga bisa kita lacak dalam teks kita, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, kalian tidaklah dicipta untuk fana. Jadi manusia tidaklah dicipta untuk musnah. Akan tetapi kalian dicipta untuk kekal. Manusia dicipta untuk abadi. Dan kalian akan dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Ya. Ma khuliqtum lil fana bal khuliqtum lil baqa wa innama tunqaluna min darin ila darin. Biasa juga ini dua ayat kita temukan dari pernyataan yang disandarkan kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Jadi ma khuliqtum lil fana. Jadi tidak diciptakan kalian untuk fana, yakni untuk musnah, untuk sirna. Bal khuliqtum lil baqa. Bahkan kalian ini diciptakan untuk baqa, untuk abadi, untuk eksis selamanya. Wa innama tunkaluna min darin ila darin. Dan sesungguhnya kalian itu dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kita akan dipindahkan dari tempat alam dunia ini ke tempat yang disebut alam misal setelah kematian. Dan yang paling akhir tempatnya adalah di alam akhirat. Ya. Karena itu ruh sebagai suatu substansi yang tidak musnah, maka ia memiliki kelanjutan hidup setelah berpisah dengan badan. Serta sebagian tentunya akan memperoleh nikmat, balasan dalam bentuk nikmat, dan sebagian lagi akan mendapatkan balasan dalam bentuk siksa dan derita. Sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya dan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang berjuang di jalan Tuhan itu tidaklah mati, tetapi ia di alam kubur, di alam barzah, di alam mital itu adalah hidup. Ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Jadi ini ayat tentunya mensyaratkan kematian
yang kemudian berpindah ke alam barzakh atau alam mithali. Jadi tetap ada kehidupan di alam mithali. Seorang ulama punya pandangan bahwasanya seseorang ketika ia mati maka ada 3 bentuk, ya, ada 3 kemungkinan yang akan dihadapi. Jika ia adalah orang yang baik sekali seperti para syuhada ini, maka ia akan mendapatkan nikmat langsung di alam mithali. Jika ia adalah orang yang baik, yang istilahnya pertengahan baiknya, ia akan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari akhirat kebangkitan ia akan disadarkan. Tapi kalau ia adalah orang yang buruk, maka ia sudah akan merasakan azab kubur. Ya. Jadi dia sudah akan mendapatkan siksaan alam kubur. Seorang juga ulama ketika ditanya, kenapa ada binatang-binatang yang disebutkan di alam kubur, ada kalajengking, ada ular dan lain sebagainya yang tentunya mengerikan. Ulama tersebut mengatakan sebenarnya ini semua binatang-binatang ini tidak ada di alam kubur, tidak ada di alam sebelumnya ini. Maksudnya apa istilahnya? Alam tempat manusia kembali, yaitu alam barzakh. Tetapi semua ini dibawa oleh manusia sendiri. Jadi manusia ketika ia mati dan ke alam barzakh, ia membawa semua hewan-hewan itu yang juga akan menyakitinya, menyiksanya. Yakni sesuai dengan malaka nafsaninya, sesuai dengan perbuatannya. Itulah kemudian yang menjelma dalam bentuk hewan-hewan yang mengerikan dan menakutkan. Dan itu mengasap dia di alam kubur. Tetapi bagi orang-orang baik, dia akan membawa hasil daripada sifat-sifat mulia dan utamanya serta hasil daripada ibadah-ibadahnya. Makanya terdapat penjelasan riwayat bahwa ibadah-ibadah itu mempunyai batin, dan dimensi batinnya dia dalam bentuk cahaya, dalam bentuk rupa yang elok dan indah. Salat, puasa, zakat semua akan terjelma di alam barzakh dalam bentuk wajah yang indah dan elok. Jadi semua itu dibawa oleh si mayit ke alam barzakhnya. Jadi bukan di alam barzakh itu sudah ada yang siap apa istilahnya, seperti kalajengking, seperti ular dan hewan-hewan lainnya, tetapi dia sendiri yang membawa ke alam barzakhnya. Jadi pada dasarnya ruh akan mengalami hidup di alam kubur atau barzakh sampai pada akhirnya akan datang hari akhirat. Dan selanjutnya akan mengalami keabadian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Jadi maaf kalau ada kesalahan baca ayat, sebab saya punya mata juga sudah tidak terlalu terang lihat. Ya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, ia akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Jadi semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal abadi di alam akhirat. Pada dasarnya tidur itu sendiri adalah suatu bentuk lemah dari kematian. Yang mana ketika seseorang tidur, maka ruhnya
berpisah dari badannya, serta punya aktivitas sendiri selain aktivitas badannya. Jadi ketika kita tidur, kita tidak menyadari berbagai gerak daripada badan kita. Karena kita punya ruh, dia punya aktivitas sendiri. Ya. Karena itulah terkadang ruh punya pengetahuan baru di luar dari pengetahuan yang diperolehnya ketika terjaga. Ya, ini ketika kita tidur juga terjadi persepsi-persepsi imajinal, persepsi-persepsi misali. Ada yang tentunya persepsi yang hakiki, yang benar, ya, yaitu disebut dengan mimpi sadika, dan ada pula ya mungkin persepsi-persepsi yang sifatnya tidak benar, ya. Jadi dia dalam bentuk imajinasi misali. Ya. Nah, terkait ini terdapat suatu riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang dinukil dalam kitab tafsir Ruhul Bayan. Kitab tafsir Ruhul Bayan ini adalah kitab tafsir milik saudara kita Ahlus Sunnah. Bahwa ruh keluar dari badan ketika seseorang tidur. Ya. Inna ruha yahruju indan naumi wa yabqa syu'awuhu fil jasad. Falidzalika yarar ru'ya fa idzan tabaha ada ruhuhu ila jasadihi bi asra'in min lahsatin. Artinya ruh akan keluar ketika tidur, sementara pancarannya tetap tinggal di badan. Karena itu manusia melihat mimpi. Dan ketika terbangun, ruhnya kembali ke badannya lebih cepat dari sesaat. Jadi pada dasarnya tidur ini satu bentuk kematian yang lemah. Nah, ada lagi satu bentuk kematian yang dilakukan oleh para wali Tuhan, yang disebut dengan kematian ikhtiari, kematian iradi. Jadi mereka mempunyai kesanggupan mengeluarkan dimensi non materinya ini dari badan materinya dan membuat misali serupa dengan badan materinya. Inilah mungkin yang kadang kita dengar-dengar dari kisah-kisah bahwa terdapat wali Tuhan, dia berada misalnya dalam dua tempat. Di suatu kampung masyarakat melihatnya, dan di tempatnya sendiri dikenal juga masyarakat melihatnya. Ya, sebab ini terdapat kemampuan yang disebut dengan mati iradi, mati ikhtiari, yakni bagaimana seseorang punya kemampuan mengeluarkan dimensi non materinya dari badan materinya serta membentuk wajah yang serupa dengan wajah badan materinya. Jadi pada dasarnya nafs dan ruh ini senantiasa punya tubuh. Ya, jadi manusia pada dirinya atau manusia sebagai manusia, ia dikatakan manusia karena terdiri daripada ruh dan jasad. Karena itu setiap perjalanan dari perjalanan manusia senantiasa ruh dan badan. Makanya ketika ia belum punya ruh, ya belum bisa disebut badan. Ya, belum bisa disebut sebagai manusia. Jadi pada dasarnya esensi daripada manusia adalah ruh dan badan. Nah, apakah nanti itu bentuknya badan materi seperti kita hidup di alam materi ini, maka ia butuh dengan badan materi,
ataukah bentuknya adalah badan misali ketika ia berpindah ke alam misali, yang mana yang ia butuhkan di alam sana adalah badan dan tubuh misali. Ya, sementara boleh jadi di sana sudah dia tidak butuh lagi tubuh materi. Makanya ketika manusia sudah meninggal, maka badan materinya yang dikubur di dalam tanah itu akan mengalami kehancuran. Ya, dia akan mengalami kehancuran sehingga terurailah semua daripada unsur-unsurnya. Bahkan bisa saja misalnya ditumbuhi di situ oleh suatu pepohonan, dan pepohonan ini menyerap ya makanan daripada bekas-bekas badan manusia tersebut. Kemudian pohon ini boleh jadi menjadi makanan hewan. Ya. Jadi pada dasarnya badan kita ini akan mengalami kehancuran. Nah, kemudian badan misali kita tentu karena bukan lagi materi, ia tidak akan mendapatkan kehancuran dan kesirnaan. Makanya menurut sebagian ulama kita, pada dasarnya tubuh kita yang akan dibawa ini adalah tubuh asli kita yang kita buat di dunia ini, yang nantinya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya meyakini badan materi, tentu dia akan membuat lagi badan materi baru. Tapi kalau berpandangan bahwa badan asli yang dibuatnya di dunia ini dalam bentuk badan yang hakiki, itulah yang nanti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Ya, tentu dalam perbedaan yang partikular, bukanlah suatu penentu di dalam permasalahan yang sangat esensial dan fundamental. Sebab semua meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dan manusia akan mendapatkan balasan. Ini yang paling penting. Sehingga membentuk moralitas dan akhlak kita. Bahwa jangan kita lalai, manusia akan dibangkitkan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini akan mencegah tentunya kita dari berbagai perbuatan-perbuatan buruk dan aniaya. Ya, mencegah kita untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya. Dengan akhlak ini bisa mencegah kita dari berbuat memanipulasi kepentingan rakyat, ya, mengeksploitasi rakyat, mengeksploitasi alam, melakukan berbagai perbuatan yang menjerumuskan kita pada keburukan dan kerendahan yang akan membentuk malakan nafsani, ya, yang nanti akan terjelma di alam akhirat. Dan inilah yang sungguh Allah Subhanahu wa taala akan balas kepada kita semua sesuai dengan sifat-sifat malakat nafsani, perbuatan-perbuatan, dan tentunya iman dan ma'rifat kita semua. Sekian kita punya pembahasan pada pertemuan ketiga daras akhlak ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.